Seseorang bisa jadi bertanya, emang pelajaran di Ahlus Sunnah emang taatan kepada penguasa aja apa? Emang nggak ada pelajaran yang lain? Ada yang nanya begitu, oke? Maka kita jawab, tidaklah membenci hal tersebut kecuali orang yang hakikatnya nggak terima dengan itu. Paham nggak? Sebagaimana orang yang mengingkari praktek tahdzir. Kenapa? Karena dengan praktek itu dibongkar kesesatannya, makanya dia sebel sama praktek tahdzir. Paham nggak? Demikian hikmahnya Ahlus Sunnah. Kapan? Di tempat apa? Kondisi apa? Zaman seperti apa kita berdakwah? Dulu di zaman Imam Ahmad rahimahullah, yang didakwahin Al-Quran kalamullah bukan makhluk, Al-Quran kalamullah bukan makhluk, itu mulu. Apakah dibilang, emang nggak ada ilmu lain apa dalam syariat? Segala itu mulu. Digituin nggak Imam Ahmad? Kenapa? Fitnah yang rata di zaman itu, yang trending fitnah, sebelah situ. Nah, fitnah yang trending di zaman kita adalah pengingkaran kepada penguasa, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang teriaknya salafi juga. Ini loh, nyeseknya itu. Akhirnya dakwah salaf dituduh dan dinilai buruk oleh para penguasa. Kenapa? Karena sebagian orang yang pakai kitab yang sama, dengan bendera panji yang sama, seolah-olah salafi, kemudian berakhir pada pengingkaran penguasa atau bahkan sampai kepada tindakan terorisme. Ditanya bukunya apa? Buku Muhammad bin Abdul Wahab juga. Kan akhirnya kita yang suwe. Kita yang ketempuhan. Nah, tegaskan hal ini agar jelas beda antara kita dengan mereka. Kalaupun mungkin zahirnya kita sama. Tegaskan hal ini poin yang membedakan kita dengan mereka. Ya? Dan supaya para ahlu sunnah di masa yang akan datang nggak keder lagi di dalam memilih yang mana yang emang sunnah dan enggak. Kenapa? Mereka yang akhirnya sekarang masuk ke praktek politik, mencela penguasa, memaki penguasa, atau mungkin kampanye, ini ngomongnya salafi juga. Akhirnya anak-anak generasi ke depan yang akan datang ini keder. Yang mana yang emang salafi ini? Kenapa? Udah burem nih yang kayak gini nih. Jelaskan, ingkari, biar tetap murni salafiyah ini. Dan jelaskan bahwa mereka yang enggak mengambil sikap sebagaimana yang ada di dalam buku-buku usul Ahlus Sunnah, hakikatnya mereka bukan salafi kalaupun mereka mengaku salafi. Kan demikian kita menghukumi seseorang keluar dari manhaj Ahlus ketika terjadi error di antara error-error usul. Awas, usul. Bukan ijtihadiyah, bukan maksiat. Mau maksiat kayak apa lagi? Tidak membuat dia seorang yang buruk manhajnya dan keluar dari Ahlus Sunnah. Mau dia tukang mabok lagi. Mau dia tukang mabok, dia Ahlus Sunnah, dia Ahlus Sunnah. Oke? Mau dia ahli ibadah soleh, tapi dia berada di atas usul ahli bid'ah, banyak ahlus usul sunnah yang dilanggar, dia ahli bid'ah. Mau jidatnya kayak aspal lagi. Dia nggak sampai berkerak gitu kayak aspal. Dia ahli bid'ah belum? As-sunni. Tuh, as-sunni. Wa in akhta. Seorang ahlu sunnah, dia ahlu sunnah. Kalaupun mungkin dia berbuat kesalahan, dia ahlu sunnah. Dia berbuat maksiat, dia ahlu sunnah. Al-bid'i. Seorang ahli bid'ah itu ahli bid'ah udah dia. Wa in salah, kalaupun soleh kelihatannya, dia ahli bid'ah, jangan ragu. Demikian hadisnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Bukhari. Salah seorang di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah. Suka minum khamar, ketahuan dicambuk lagi, minum khamar, ketahuan dicambuk lagi sampai 50 kali. Tuh. Nanti satu kali ketika dicambuk, seseorang berkata, la'anakallah, betul Allah melaknatmu. Betapa sering kau lakukan hal ini. Begitu kan? Rasul pun membelanya sallallahu alaihi wasallam dan berkata, la tala'anu, jangan kalian melaknatnya. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya fix dia mencintai Allah dan Rasulnya. Orang mencintai Allah dan Rasulnya, goib gak? Rasul tahu gak? Nggak tahu dong. Rasul tahu yang goib gak? Nggak tahu. Nah, kok bisa Rasul sampai bilang dia fix mencintai Allah dan Rasulnya? Kenapa? Wahyu. No, ditazkiyah isi hatinya. Iya, dia tukang mabok. Tapi dia Ahlus Sunnah, dia Ahlus Sunnah. Nah, Khawarij, kalian minder bandingin sholat kalian dengan sholat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Ih, Masya Allah, religiusnya. Iya gak? Tapi gimana diingkarinya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Iya, anjing-anjing neraka, guguk. Sunni. Wa in akhta, wa in asa. Ahlus Sunnah. Kalaupun dia mungkin bikin salah, kalaupun mungkin dia bikin maksiat, Ahlus Sunnah dia. Al-bid'i, ahli bid'ah dia udah. Wa in salah, kalaupun soleh, apa ini, dia ahli bid'ah. Kalau dia ahli bid'ah, jangan burem. Kaidah kita jangan burem. Oke? Zain.